bersama Mita di sini. Halo. Halo teman-teman, bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga aja baik-baik aja ya teman-teman. Nah, mumpung nih teman-teman udah ngeklik video dari Mita, kali ini Mita akan bahas satu negara di Asia Selatan yang sangatlah unik. Nih teman-teman pasti tahu sih satu negara ini. Nah teman-teman, negara mana ya kira-kira? Negara tersebut adalah negara India. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman apa sih di bayangan teman-teman ketika mengetahui tentang negara India? Kayaknya sih tentang ini nih. Nih ada kayak festival di Papali, terus ada Taj Mahal, terus film Bollywood tentu aja ya teman-teman. Pasti teman-teman tahu dong film itu yang nari-nari. Nah kayak gitu. Terus ada juga nih tentang kerumunan orang yang banyak, karena negara India sendiri adalah satu negara yang memiliki jumlah penduduknya yang sangat besar loh teman-teman. Nah tapi aku tahu banget sih teman-teman pasti bayangan pertamanya bukan ini, tapi nah tentang makanan unik India kan teman-teman. Mita paham banget nih, apalagi sekarang di sosial media banyak banget beredar tentang makanan India. Pasti teman-teman makin tahu dong tentang India. Dari banyaknya India food kayak gitu, teman-teman bisa bayangin dong di India kayak mana negaranya. Pasti dibayang teman-teman negara India itu negara yang termasuknya kurang menjaga kebersihan, terus negaranya yang lumayan miskin, walaupun negara India itu termasuk kaya loh teman-teman. Tapi dibalik itu semua, teman-teman tahu nggak sih orang-orang ini? Nah, dua tokoh ini siapa ya teman-teman? Nah, dua tokoh ini adalah orang terkaya di Asia. Bukan hanya di Asia Selatan loh teman-teman, tapi di Asia. Mengalahkan negara Cina yang memiliki produksi yang sangat banyak, terus mengalahkan artis-artis K-pop juga loh teman-teman. Ini adalah orang-orang dari India. Negara yang kalian anggap kumuh, negara yang kalian anggap rendah, itu memiliki orang-orang hebat ini loh teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa orang-orang hebat ini lahir? Nah, orang-orang hebat ini lahir karena adanya pendidikan yang baik di India. Nah, maka dari itu, kita masuk ke episode Belajar bersama Mita dalam episode Pendidikan India. Nah, teman-teman, di negara ini nih ternyata banyak banget hal-hal yang unik dari pendidikannya loh teman-teman. Walaupun negara ini dinilai sebagai negara yang kurang mampu ataupun apapun itu tentang pandangan buruk tentang stigma buruk dari India, di balik itu semua India tuh punya hal-hal baik loh di dalamnya. Nah, apa aja sih? Oke, nih lihat nih, kalau dari sini kelihatan banget ya teman-teman pendidikan di India itu seperti apa. Nih teman-teman bisa lihat banget nih di pendidikan India itu sebenarnya hampir sama loh dengan di Indonesia. Nih di foto yang ini bisa dilihat nih teman-teman bahwasanya pendidikan di India itu hampir mirip dengan di Indonesia. Ada juga pendidikan yang masih terbelakang, ada juga pendidikan yang sudah mulai modern teman-teman. Nih, sekolah-sekolah di India juga menggunakan seragam, sama seperti sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, untuk itulah kenapa Mita nyebutin bahwa negara India dan juga negara Indonesia memiliki banyak kesamaan tentang dunia pendidikannya loh teman-teman. Oke, kita lihat dulu dong, apa sih pengaruh atau yang mempengaruhi pendidikan di India. Nah, yang pertama adalah India sendiri itu dijajah oleh Inggris selama 200 tahun. Tentu aja dong dengan selama itu pastinya Inggris menaruh budaya-budaya bangsanya ke India. Nah, hal itu juga terterapkan pada dunia pendidikannya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat pendidikan di India itu
masih terpengaruh dengan pendidikan di Inggris. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, kalau di Indonesia sendiri dijajah oleh Belanda, maka dari itu ada beberapa hal dari pendidikan Belanda yang masih diterapkan di Indonesia, seperti klasikal atau pendidikan yang secara klasikal. Nah, hal ini juga diterapkan di India loh, teman-teman. Selanjutnya nih, kenapa ya pendidikan di India bisa menghasilkan orang-orang hebat sekelas 2 orang hebat tadi yang udah Mita jelaskan tadi di awal, dan juga hacker-hacker terkenal itu banyaknya dari India, ataupun tutorial teknologi juga dari India, banyak banget loh. Nah, itu karena apa? Karena presiden dari India sendiri memiliki prinsip atau sesuatu yang harus diemban oleh pendidikan di India, yaitu berpikir adalah kemajuan. Tidak berpikir merupakan strategi dari individu, organisasi, dan negara. Berpikiran mempengaruhi pada tindakan. Nah, pengetahuan tanpa adanya tindakan itu tidak ada gunanya atau tidak relevan. Pengetahuan dengan tindakan mengubah kesengsaraan menjadi kesejahteraan. Nah, hal ini bisa banget nih diterapin. Indonesia masih menerapkan hal itu nggak ya? Nah, kalau di India sendiri, mereka tuh mengejar-ngejarkan pendidikan. Bahkan orang tua mereka tuh mengejar-ngejar tentang pendidikan. Tapi di situ dilakukan dengan aksi juga. Mereka tidak hanya menggunakan ilmu mereka, tapi mereka juga melakukan aksi. Hal inilah yang menyebabkan banyak-banyak orang hebat dari India. Nah, sedangkan di Indonesia mereka cerdas, tapi aksinya masih dibatasi ataupun mereka kurang ada aksi. Nah, itu tuh kurangnya dari Indonesia. Nah, selanjutnya nih teman-teman, sistem pendidikan di India tuh gimana sih? Dan apa sih bedanya dari Indonesia? Nah, kalau di Indonesia itu pendidikannya diatur oleh undang-undang. Nah, itu tentang pendidikan nasional. Pendidikan Indonesia itu menjadi 3 jalur, ada formal, non-formal, dan juga informal. Nah, pendidikan juga dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu pendidikan anak usia dini atau untuk anak-anak kecil seperti itu. Selanjutnya adalah pendidikan dasar atau di SD. Selanjutnya adalah pendidikan menengah di SMP ataupun SMA, menjadi 2 kategori nih pendidikan menengahnya, dan juga pendidikan perguruan tinggi. Nah, menjadi 4 tahap nih dari pendidikan di Indonesia. Sedangkan nih teman-teman, kalau dari India gimana ya? Kalau dari India menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap 10 tahun di pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini sekelas dengan SD gitu ya teman-teman. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 1 tahun di SMA. Nah, itu setara dengan kelas 1 sampai kelas 10 di India. Nah, sedangkan jenjang selanjutnya adalah persiapan perguruan tinggi. Nah, persiapan perguruan tinggi ini dilaksanakan selama 2 tahun nih teman-teman. Nah, 2 tahun ini untuk mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi dan juga melihat nih potensi anak-anak ini tuh di mana kayak gitu. Selanjutnya mereka melakukan perguruan tinggi selama 3 tahun. Kalau diukur-ukur nih teman-teman, dari perguruan tinggi sama perguruan tinggi di Indonesia dan juga di India nggak terlalu berbeda. Soalnya kalau dari pendidikan dasarnya nggak terlalu berbeda juga loh. Kalau dari SD sampai SMA kita ada berapa tahun? 12 tahun. Sedangkan di India pendidikan dasar dan juga pendidikan persiapan ke perguruan tinggi itu ada 12 tahun juga. Jadi sebenarnya sama, cuma beda pembagian aja nih teman-teman. Nah, hal ini nih menjadi sebuah kesamaan dari pendidikan di Indonesia dan juga di India. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pendidikan keluarga di India. Nah, yang pertama, dukungan orang tua ke anak-anaknya mengenai pendidikan dan juga kegiatannya. Selama itu hal positif, orang tua itu mendukung dengan penuh nih teman-teman kalau di India. Selanjutnya adalah menjunjung tinggi budaya timur. Mereka sangat membatasi anak-anaknya, menjaga anak-anaknya agar tidak terkait dengan narkoba ataupun dengan adanya rokok dan sebagainya. Hal ini mirip-mirip di Indonesia ya teman-teman. Selanjutnya adalah disiplin yang tinggi. Disiplin di India itu cukup tinggi untuk kayak belajar seperti itu. Nah, terlebih lagi nih di India itu mereka masih menganut agama yang sangat amat kental dengan agama Hindunya. Nah, di sana
pendidikan moral itu diterapkan dengan menghormati leluhur, menghormati orang tua. Hal itu sangat ditekankan di India. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fakta unik pendidikan India. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sekitar 30% dokter di US atau di Amerika Serikat itu berasal dari India. Nah, tahu nggak faktanya di India itu standar pendidikan dokternya itu internasional loh teman-teman. Bahkan di Amerika itu 30%-nya itu dokternya itu dari India. Nah, selebih lagi dokter-dokter lulusan dari India itu sangat diakui di luar negeri, di luar India. Karena apa? Kualitasnya sangat mumpuni nih teman-teman. Berarti di situ pemerintah sangat amat mengupayakan pendidikan agar menjadi pendidikan yang baik nih di India. Selanjutnya adalah pendidikan India itu murah dan banyak banget nih perguruan tinggi yang bagus-bagus. Maka dari itu jangan anggap remeh India ya teman-teman. Pendidikannya itu top banget loh teman-teman. Selanjutnya adalah pendidikan India mungkin paling murah, tapi di India sendiri punya otak yang sangat hebat. Di balik kayak kebudayaan mereka, lingkungan mereka yang mungkin kalian masih menganggap remeh dengan hal itu, tapi pendidikan di India itu udah murah, kualitas otak mereka itu juga bagus banget nih teman-teman. Jadi jangan remehin orang India. Nah, maka dari itu teman-teman pasti udah lihat nih orang-orang cerdas itu dari India banyak banget. Selanjutnya hacker-hacker ternama, hacker-hacker yang sangat berkualitas itu juga dari India banyak. Tutorial teknologi itu juga di India juga banyak. Walaupun kalau hacker itu sesuatu yang legal ya teman-teman, jadi nggak boleh nih dilakukan. Tapi kan yang lainnya juga banyak, kayak dokter tadi contohnya. Selanjutnya adalah meskipun banyak orang itu India itu memiliki kedudukan yang bagus di organisasi internasional, tapi hampir 40% atau 350 juta orang di India, orang dewasa ya tentunya, itu masih buta huruf teman-teman. Di balik pendidikan yang murah, pendidikan yang bagus, otak yang cerdas, tapi ada juga loh teman-teman orang-orang yang masih buta huruf. Selanjutnya ada 40% itu orang di sana itu putus sekolah di perguruan maksud saya adalah di jenjang menengah ataupun kelas 5 ataupun kelas 8. Itu sangat menyayangkan bukan teman-teman? Padahal tinggal sedikit lagi bisa menjadi perguruan tinggi dan menjadi orang-orang hebat. Nah, putusnya mereka itu tidak hanya karena ekonomi teman-teman, tapi juga karena faktor mungkin keluarga ataupun faktor dari dirinya sendiri, motivasinya masih kurang seperti itu. Bahkan terkadang mereka masih melakukan nikah di usia muda seperti itu. Selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia di India itu berada di peringkat 127, sedangkan di Indonesia ada di peringkat 111. Dapat dilihat teman-teman, indeks pembangunan itu lebih tinggi di Indonesia daripada di India. Meskipun banyak orang hebat dari India, tapi kita harus bersyukur menjadi orang di Indonesia. Walaupun pendidikan di India itu banyak yang lebih berkualitas dibandingkan di Indonesia, tapi tidak dibungkiri juga pendidikan di Indonesia itu juga sudah baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasta mempengaruhi pendidikan. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak banget orang-orang cerdas di India itu tidak terlalu dihargai juga ada, dan juga tidak melanjutkan pendidikannya juga ada karena adanya kasta ini. Sebenarnya India itu udah membuat keputusan atau mandat agar tidak ada pembeda dari kasta itu, tapi mewajibkan adanya 15% kuota untuk kasta terbawah di India. Namun kenyataannya masih ada banyak diskriminasi, apalagi ketika mencari perguruan tinggi. Walaupun perguruan tinggi itu murah-murah, tapi di situ dapat dilihat diskriminasi tentang kasta itu masih tinggi. Hal ini menjadi satu hal yang menghambat pendidikan di India, karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan mereka. Nah, selanjutnya adalah kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia itu udah nggak ada kasta.
Kita tidak ada pembatas, kita mau berjuang setinggi apapun untuk berpendidikan itu tidak ada diskriminasi. Bahkan Indonesia sudah menurunkan standar ras ataupun apapun itu, karena ya semua orang boleh di sekolah dimanapun boleh, kuliah dimanapun boleh, sedangkan di India belum tentu seperti itu. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan yang lebih lengkap. Kalau di India tadi ada 10, 2, dan 3 untuk jenjang pendidikannya. Sedangkan kalau di kita, dari anak usia dini pun kita sudah ada pendidikannya untuk membentuk karakternya. Hal itu dapat dilihat bahwasanya pendidikan di Indonesia lebih kompleks. Selanjutnya adalah sumber daya yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia tuh banyak banget loh yang harus dimanfaatkan oleh orang-orang di Indonesia yang hebat-hebat. Selanjutnya adalah banyak orang hebat di Indonesia. Tapi kenyataannya orang-orang hebat itu masih kurang dihargai di Indonesia, sehingga hal itu menjadi salah satu penghalang orang Indonesia untuk belajar lebih baik lagi, karena mereka merasa bahwasanya buat apa belajar kalau nanti sampai di tingkat ini aku tidak bisa melanjutkannya, prestasi masih kurang dihargai dan sebagainya. Hal itu menjadi satu minus dari pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah secara ekonomi, Indonesia itu lebih baik, lebih maju dibandingkan India. Maka dari itu sebenarnya anggaran pemerintah untuk pendidikan di Indonesia itu juga cukup bagus, tapi kita harus lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan di Indonesia, dari mulai perguruan tinggi ataupun sampai ke pendidikan anak usia dini. Agar apa? Agar kualitas pendidikan dan juga sumber daya manusianya akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang harus kita lakukan sebagai warga Indonesia dengan adanya perbandingan dari pendidikan di India tadi. Pendidikan di Indonesia akan lebih baik lagi bila semua komponen berperan aktif di dalamnya. Maksudnya apa? Pemerintah, pendidik, terus juga orang tua, dan tentunya motivasi dari siswa harus memiliki setara yang tinggi atau minat untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih tinggi lagi. Hal ini akan membuat pendidikan Indonesia menjadi lebih bagus. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video Mita kali ini. Maaf bila dari perkataan Mita banyak yang masih kurang berkenan di hati teman-teman. Mita minta maaf sebesar-besarnya bila kurang berkenan di hati teman-teman. Dan untuk selanjutnya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, dadah, bye-bye. Salam teknolog muda. Bye.